Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang asas-asas pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Jumjum Nurbenti MPD dan Ibu Dr. Rahmawati SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Hadisha Sekar Maharani, nomor presensi 2 dengan NIM 210431620810. Irdina Dian Parama Putri, nomor presensi 14 dengan NIM 210421622010. Lulu Dwi Prasetyawati, nomor presensi 19 dengan NIM 210421622005. Maura Rizika Alfilia, nomor presensi 24 dengan NIM 210421622091. Miftahul Jannah, nomor presensi 27 dengan NIM 210421622003, akan menjelaskan tentang pengertian asas-asas pendidikan. Menurut KBBI, asas adalah prinsip dasar atau hukum dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang, sedangkan asas-asas adalah dasar atau hukum dasar yang berprinsip menjadi acuan berpikir seseorang ketika mengambil keputusan yang penting dalam kehidupannya. Menurut Hartoto pada tahun 2008 di dalam Jurnal Ilmu Pendidikan, asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Jadi, asas pendidikan lebih memfokuskan kepada cara penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan itu diselenggarakan. Di Indonesia, kita menganut dan menerapkan beberapa asas pendidikan, antara lain asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas pendidikan juga diartikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi dasar berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Yang menjadi dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat dididik dan mendidik diri sendiri. Dalam menyelenggarakan pendidikan, seorang guru merupakan pemimpin yang berdiri di belakang dengan semboyan Tuturi Handayani. Adalah tetap mempengaruhi dan memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk berjalan sendiri dan tidak terus-menerus dicampuri, dipaksa, dan diperintah. Akan menjelaskan tentang asas Tuturi Handayani. Asas ini mula-mula digagas dan dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Makna Tuturi Handayani adalah pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki untuk mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan. Membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru, pendidik membantunya. Diambil dari Ansori Ihsan 2018 Pengantar Pendidikan. Asas Tuturi Handayani yang sekarang menjadi semboyan Depdikbud atau sekarang Kementerian Pendidikan Nasional, pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yaitu 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Ketujuh asas Perguruan Nasional Taman Siswa yang merupakan asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. 7 asas tersebut yaitu yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dan peri kehidupan umum. Yang kedua adalah bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang ketiga adalah bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat adalah pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima adalah bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuh-sepenuhnya lahir maupun batin hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat, baik ikatan lahir maupun ikatan batin. Yang keenam adalah sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai diri sendiri segala usaha yang dilakukan. Yang terakhir yaitu bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi kebahagiaan anak-anak. Asas Tuturi Handayani ini bertujuan untuk menyalurkan dan mengarahkan segala perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Asas Tuturi Handayani mempunyai 3 semboyan. Yang pertama yaitu Ing Arso Sung Tulodo, yaitu jika di depan memberi contoh. Yang kedua Ing Marso Mangun Karso, yaitu di tengah membangkitkan kehendak. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani ini sendiri, yang artinya jika di belakang memberi dorongan. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan suatu pandangan dari sisi lain pendidikan seumur hidup atau long life education
Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Kedua istilah ini memang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Kalimat tersebut merupakan pendapat dari Rangga tahun 2011 dalam Jurnal Ilmu Pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses mengajar mengembangkan dua hal pokok, yaitu yang pertama, membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Untuk mencapai integritas pribadi yang utuh sebagaimana gambaran manusia seutuhnya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia menganut asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara untuk satu, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sesuai dengan hidupnya. Yang kedua, mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang berada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan yaitu ada lembaga formal, informal, dan non-formal. Saya akan menjelaskan tentang asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar masih berkaitan dengan dua asas sebelumnya, yaitu asas Tuturi Handayani dan asas belajar sepanjang hayat. Asas Tuturi Handayani diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar peserta didik mampu untuk mandiri dalam belajar. Kemandirian itulah yang dapat dikembangkan dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Sedangkan asas belajar sepanjang hayat diartikan berdasarkan pada pendapat bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Jadi, sebagai pelajar, tidak mungkin kan sepanjang hayatnya terus bergantung pada orang lain. Jadi, kita harus belajar mandiri. Para ahli mengutarakan beberapa pandangan tentang belajar mandiri sebagai berikut. 1. Belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan bertanggung jawab dari proses belajar sendiri. 2. Belajar mandiri mengintegrasikan self-management, yaitu manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan dengan self-monitoring, yaitu siswa memonitori, mengevaluasi, dan mengatur strategi belajarnya. 3. Peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. 4. Ketika belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk menentukan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak mereka capai dan bermanfaatnya bagaimana. Menurut Haris Mujiman dalam Jokiraka mengatakan, belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetisi guna mengatasi suatu masalah. Di sini, belajar mandiri lebih dimaknai sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu kompetisi tertentu. Jadi, kesimpulannya, belajar mandiri itu diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Ada beberapa penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama adalah mengembangkan komunikasi dua arah, yaitu berguna untuk meningkatkan umpan balik antara guru dengan siswa ataupun sebaliknya. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberi respon ataupun tanggapan di setiap masalah yang diberikan oleh seorang pendidik atau guru. Dan yang kedua adalah menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Fasilitator yaitu sebagai penyedia layanan, misalnya memberikan kasus yang harus dipecahkan atau didiskusikan. Informator yaitu sebagai pemberi informasi terkini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Motivator yaitu sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik. Organisator yaitu sebagai pendidik, pembimbing peserta didik untuk menyelesaikan tahap-tahap pembelajaran yang telah ada. Dan yang terakhir adalah mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Syarat pendidikan sebagai ilmu, yaitu memiliki objek studi material dan objek formal, memiliki sistematika dan memiliki metode, merupakan jalan atau upaya
ilmiah untuk memahami dan membanggakan ilmu yang bersangkutan. 1. Objektif, yaitu ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifatnya dan hakikatnya. 2. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya penelitian dalam mencari kebenaran. 3. Sistematis dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek ilmu harus terturai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. 1. Pendidikan ilmu pendidikan bersifat empiris, yaitu ilmu pendidikan bersifat empiris artinya ilmu yang pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi kenyataan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif, atau dengan kata lain berdasarkan sumber yang dapat dilihat langsung secara materi atau wujud fisik. 2. Ilmu pendidikan bersifat normatif. Ilmu pendidikan itu selalu berhubungan dengan menentukan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seseorang pendidik melaksanakan pendidikan. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi ini dijadikan norma untuk menentukan ciri-ciri manusia yang ingin mencapai melalui praktek dan pengalaman mendidik. 3. Ilmu pendidikan bersifat historitas. Ilmu pendidikan bersifat historis karena menguraikan teori sistem sepanjang zaman dan kebudayaan serta makna filosofis yang berpengaruh pada zaman tertentu. 4. Ilmu pendidikan bersifat teoritis praktis. Jika dilihat dari maksud dan tujuannya, ilmu mendidik disebut ilmu yang praktis. Hal itu karena ditunjukkan kepada praktik dan perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi anak didiknya. 5. Ilmu pendidikan yang berdimensi rohani, yaitu ilmu pendidikan bersifat rohani karena selalu memandang peserta didik sebagai makhluk yang bersusila dan ingin menjadikannya sebagai makhluk yang beradab. Ilmu pendidikan bersifat batiniyah, yakni ilmu pendidikan yang dalam hal ini lebih bertuju pada pengalaman batin atau kondisi jiwa seseorang. Pernyataan di atas kita dapat menyimpulkan yang pertama, asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Jadi, asas pendidikan lebih memfokuskan kepada cara penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan itu diselenggarakan. Yang kedua, pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan suatu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan itu. Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan kegagalan, pada umumnya membutuhkan untuk memperbaikinya. Supaya pendidikan dapat dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin sesuai dengan asas-asasnya, yaitu asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang ketiga, agar tidak terjadi kesalahan yang berulang, asas pendidikan juga perlu diterapkan dalam sehari-hari, yaitu dengan cara mengembangkan komunikasi dua arah, menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator, serta mengembangkan tujuan belajar learning to know, learning to do, learning to live, dan learning to be. Pendidikan dapat dikatakan sebagai ilmu harus memenuhi syarat dan sifat, yaitu syaratnya memiliki objek formal dan material, memiliki sistematika dan metode. Sedangkan sifatnya terbagi menjadi 5. Yang pertama, empiris, yang kedua, rokaniyah, yang ketiga, normatif, yang keempat, historis, dan yang kelima, praktis. Saran, untuk menjadi seorang pendidik yang baik harus memahami dan menerapkan asas-asas pendidikan yang sesuai ketentuan yang ada di Indonesia. Mungkin akan terjadi permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar, namun
itu harus kita hadapi dengan cara menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada.